Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Narasumber para termul semakin berganti saja ya, dan memang media ini tidak atau belum akan pernah kosong dulu dari permasalahan ini, karena ini masih menjadi gelanggang permasalahan politik, masalah ijazah Jokowi itu. Dan kemarin kita tahu sebelum bulan puasa itu dikeroyok ya Jokowi itu habis-habisan oleh banyak tokoh tuh. Kebetulan itu pas mau Ramadan. Jadi sepertinya ada jeda dulu sedikit begitu ya. Andaikan bukan Ramadan itu akan panjang sekali episodenya. Di antaranya itu kan Pak Ugroseno. Beliau kan bukan orang sembarangan ya. Kemudian Pak Din Samsudin itu yang menurut saya memukul telak ya kepada kepada para termul itu. Dan pada akhirnya mereka kan berbicara tuh. Nah, di sini di antaranya yang berbicara itu siapa? Razwan ya. Razman apa Razwan itu yang Nasution itu, yang badannya besar. Nah, itu yang akan membela habis-habisan Jokowi di sini, dan terjadi memang diskusi lah seperti biasa begitu. Dan kita akan menyaksikan saja bagaimana keseruan diskusinya ini. Kita saksikan ya. Persoalan pertama adalah soal siapa terhasut. Ada menurut Bung Rasman adalah ya, salah satu yang jelas Prof. Din Samsudin menurut Prof. Rasman, ya. Bang Rasman ya kan. Kemudian Pak Muhammad Sobari. Hah? Pak Muhammad Sobari juga. Yang tadi tengah tiba-tiba sekarang bela. Ya. Terhasut Pak Ya. Sobari. Oke. Ada lagi mungkin? Masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Netizen lagi maki-maki kita. Misalnya yang maksudnya kita tuh ya. Bang Razman, kita itu bukan terhasut, kita itu melihat substansi permasalahannya memang ada. Susah ngobrolin sama termul, ya kayak gitulah adanya ya. Kok malah dikatakan kita itu terhasut? tadinya tengah-tengah, lalu kemudian percaya bahwa ijazah Pak Jokowi kan kita lihat setelah setahun perjuangan ini, muncullah tiba-tiba Pak Din, Pak Abu Ahmad Sobari. Itu terhasut. Ya menurut saya. Boleh dong. Nah itu Pak Razman, itu bukan terhasut. Perkembangan permasalahan ijazah ini semakin membukakan mata kita mustahilnya keaslian ijazah Jokowi. Makanya berbicara begitu. Ini udah panik level dewa sepertinya ini Pak Razman ini. Nah, jadi kalau saya mengkaji tadi, saya teruskan yang tadi, supaya tidak tumpang tindih penjelasan Bang Refli tentang siapa terlapor duluan, terus siapa yang diproses duluan, kan begitu ya. Jadi kasus saya itu akhirnya yang sampai ke persidangan saya, dan di sanalah saya buka ruang ketika persidangan itu terungkap bahwa ada pelecehan itu. Lah sekarang muncul pertanyaan, Mas Roy selalu bilang ini ada pergeseran. Nanti kalau ini sidang di pengadilan, yang dibahas adalah pencemaran, bukan ijazah. Tidak begitu. Pokok perkaranya, bentar Bang, ini pengalaman saya Bang. 8 bulan saya sidang, tiap minggu itu ada medianya. Termasuk iNews, saya terima kasih. Apa itu? Dalam persoalan pertama, saya dilaporkan pencemaran nama baik. Apa yang saya cemarkan? Nama baik seorang pengacara. Terus poinnya apa? Saya mengatakan dia dilecehkan, melecehkan. Maka pokok perkaranya apa? Pelecehan seksual, dugaan. Sebentar, ini kalau tidak salah dengan masalah dengan siapa itu? Yang gini-gini tuh Hotman ya, Hotman Paris. Kalau tidak salah ya. Nah, kalau persidangan ini terhadap Mas Roy Suryo 100% pasti yang akan dibahas adalah ijazah Pak Jokowi. Kenapa? Karena pokok perkaranya jatuhnya putusan nanti bahwa bersalah atau tidak Mas Roy dan kawan-kawan ketika ijazah Pak Jokowi dinyatakan sah dan tidak palsu, baru mereka dihukum. Loh, kok saya yang alami kok? Saya sudah tingkat kasasi sekarang Bang. Bang, saya cerita kasasi yang saya alami dan yang saya dampingi orang. Nah makanya kalau saya salah silakan nanti Pak Ugro yang mengoreksi. Ini fakta gitu loh. Oke sebentar, itu jadi dalam pengertian bahwa dalam permasalahan ijazah ini, itu yang akan dibuktikan adalah ijazah Jokowi begitu ya, dari mulai penyidikan dan sebagainya. Itu sebetulnya dari satu sisi make sense. Cuman permasalahan kita itu begini, ini kan bukan kejadian hukum yang business as usual ya. Ini adalah permasalahan presiden yang mana yang mengurusnya adalah polisi, yang mana Kapolrinya adalah orang presiden, katakanlah anak presiden. Karena
si Listio Sigit itu ya dibina oleh Jokowi, dibesarkan oleh Jokowi sampai rekor jadi Kapolri terlama di Indonesia itu ya karena Jokowi. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan hal itu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah beda dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual misalkan yang dituduhkan oleh Rasman ini kepada salah satu pengacara ya, kepada siapa, Bang Hotman kalau tidak salah itu. Nah, itu nanti di dalam materi persidangannya ya akan membuktikan ada atau tidak pelecehan seksual itu. Kalau misalkan tidak terjadi, maka Bang Rasman ini akan divonis mencembarkan nama baik. Tapi kalau terjadi, nah ini kan jelas karena yang mengurus permasalahan pelecehan seksual itu jelas ada di dalam persidangan yang sama. Kewenangannya di situ. Nah, permasalahannya ijazahnya Jokowi ini bukan kewenangan kepolisian, bukan kewenangan pengadilan pengadilan negeri, apalagi kewenangan kepolisian untuk menyatakan ijazahnya asli. Itulah permasalahannya, perbedaannya. Jadi tidak akan sama. Ya ini case-nya beda. Tidak apple to jeruk ya. Tidak apple to apple, ini apple to jeruk. Oranges and apples. Sampailah sekarang akhirnya dikasasi. Lah, berikutnya kalau teman-teman mendesak agar kita tunggu di citizen lawsuit, itu beda lagi. Di situ bukan Pak Jokowi yang dipersoalkan. Sekarang ada orang yang berbulan-bulan menantang Pak Jokowi, namanya Roy Rismond Tiva, mengatakan laporkan kami Jokowi, laporkan kami saudara Jokowi. Kami menyiapkan 1000 pertanyaan. Jangan cabut laporan. Giliran dilaporkan sampai ke sini-kesininya, kok malah minta dihentikan? Kan Anda berjuang atas nama rakyat. Anda mengatakan mewakili rakyat. Walaupun saya merasa tidak Anda wakili. Tapi kenapa Anda takut bertarung di pengadilan? Karena penjara, kalau fisik Anda dipenjarakan demi kebenaran, Anda tidak akan dianggap salah. Karena Nelson Mandela 25 tahun di penjara menjadi presiden bagi negaranya. Saya akan apresiasi kepada Anda. Sebentar, saya apresiasi kepada Anda. Ya enak kalau jadi termul mah, karena kepolisian ada pihak termul. Yang jadi permasalahan, Risuri itu tidak takut. Coba lihat, kalau sedari awal takut ingin menghentikan permasalahan ini, sedari awal tidak akan masuk ke dalam permasalahan Jokowi ini. Jadi yang dilakukan oleh Risuri dan kawan-kawan itu adalah melihat ketidakadilan yang ada. Karena ini memang bukan hanya perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan semata gitu ya. Ini perjuangannya orang-orang yang memang mau menyuarakan keadilan. Nah, di dalam proses pentersangkaan Roy Suryo dan kawan-kawan ini banyak sekali terjadi ketidaksesuaian prosedur yang dilihat, bukan oleh saya, itu oleh para pakar ahli hukum. Makanya diperlihatkan dulu. Jadi nggak begini. Beda antara berani dengan sembrono itu beda. Ya, RR itu berani, makanya nantang sama Jokowi. Ayo laporkan saja. Nah, setelah dilaporkan kemudian, loh kok begini pelaporannya? Ini kan pelaporannya yang pada akhirnya. Jadi masalah Jokowi itu dua, satu masalah ijazahnya, dua masalah pelaporannya, dan masalah pelaporannya inilah yang dirasakan juga oleh kita menjadi alat kriminalisasi begitu. Makanya diuruskan. Jadi bukan mereka itu berani, iya, kita itu berani, iya, tapi kita itu tidak ceroboh begitu. Udahlah, cepat-cepat aja langsung ke pengadilan begitu. Ya kan seperti itu. Ini ada prosesnya. Karena itu Bung Roy, teruskan perjuangan ini. Saya tadi jam 18.12 menit malam ini chattingan dengan ajudan Pak Jokowi. Saya bilang, masih tetapkah RJ ditolak? Jawabannya ya. Ya, kalau ini tidak lagi ada RJ, terus Irwasum suruh menghentikan, tidak ada dasar yang bisa menghentikan itu. Yang bisa Kadif Propam, Bang Ugro dulu. Panggil, bukan hentikan ya, periksa kenapa Anda tidak sesuai norma menjalankan aturan sesuai dengan hukum dan atau perkap. Tapi yang namanya Irwasum tidak punya kewenangan. Makanya ada gelar perkara khusus. Nah, mereka ini Bang Refli, ini sayangnya Bang Refli kan di tengah masuknya. Sebentar ya, itu meskipun Irwasum itu tidak punya kewenangan untuk menghentikan penyidikan misalkan, atau tidak punya kewenangan untuk menghentikan perkara, tetapi itu pelanggaran-pelanggaran yang ada itu bisa dilaporkan. Nah, itu kan salah satu tugasnya Irwasum tuh. Ini ya yang ada di atas angin secara hukum di sini, kita harus akui, yang ada di atas angin secara hukum di sini adalah Jokowi. Bukan karena fakta-fakta yang tersedia di lapangan, bukan karena proses hukum yang berjalan baik, tetapi karena kepolisian ada di pihak Jokowi. Itu saja yang ada yang menguatkan Jokowi sekarang itu. Jadi
tidak heran kalau kita dengar termul itu kayak kata dokter Tifa kemarin kan, melanjutkan persidangan, teruskan ke persidangan, jangan takut, pasti begitu. Ya mereka yang di atas angin kok. Tapi coba tatkala misalkan di CLS ya, kita minta sama Jokowi buat hadir ke persidangan, nggak mau juga yang bersangkutan Jokowi itu. Padahal itu kan sama-sama persidangan yang berkaitan dengan Jokowi pada akhirnya. Yang tergugatnya itu pada akhirnya adalah ijazahnya Joko Widodo. Tapi apakah mereka itu ada? Udahlah Pak Jokowi datang aja ke pengadilan tunjukkan ijazahnya. Ada nggak dari termul kayak gitu? Nggak ada. Karena ini memang permainannya bukan permainan benar dan salah lagi. Apalagi saya katakan pola pikirnya pola pikir pengacara. Mereka itu baik berdiri sebagai kuasa hukum secara resmi atau tidak, yang ada di pikiran itu adalah membela klien, bukan melihat perkara sebagaimana adanya. Dan itulah yang kita lihat sekarang, tidak jauh berbeda juga dari Bang Razman ini, sama saja. Karena dulu pengacara yang lain tuh banyak kompor-kompornya gitu loh. Nah jadi mereka ini kan sudah tahap udah berlangsung semua ini Bang Ugro, Pak Ugro. Dilaporkan, diperiksa, lidik, sidik, tersangka, gelar perkara khusus, datangkan ahli, limpah ke kejaksaan, kembalikan P19, kemudian akan diserahkan lagi. Semua tahapan sudah dilakukan. Terus bagaimana mau sudah dihentikan? Makanya dari awal saya katakan, lakukanlah upaya hukum pra-peradilan. Karena nanti, loh kok ketawa? Karena itulah salurannya. Masa Anda suruh Pak Ugro bicara di media dengan Pak Din Samsudin, Pak Muhammad Sobari. Pak Muhammad Sobari bilang, saya datang untuk membebaskan Roy, Rismond dan kawan-kawan. Emang Pak Muhammad Sobari siapa? Bapak bukan presiden yang punya kewenangan yang juga terbatas seorang presiden. Saya kira inilah orang-orang yang terhasut dalam dugaan saya karena perilaku Roy dan kawan-kawan. Sebentar, ini bukan masalah terhasut, karena dimensi permasalahan ijazah Jokowi ini sebagaimana dilihat oleh tokoh-tokoh yang datang untuk membela Roy Suryo dan kawan-kawan, itu dimensinya bukan hanya dimensi hukum ya. Coba bayangkan apabila Anies Baswedan yang menjadi presiden misalkan, kemudian dia itu menyuruh untuk menyelesaikan permasalahan ijazahnya Jokowi. Apakah para termul akan berkata hal yang sama? Saya kira tidak akan mengatakan hal yang sama. Jadi apa sih yang kita inginkan sebetulnya? Apakah yang kita inginkan ini adalah keadilan berhukum di negara Indonesia, atau yang kita inginkan itu adalah Jokowi yang penting di penjara begitu, atau Roy Suryo yang penting di penjara, ataukah itu yang kita inginkan? Kan bukan. Makanya orang-orang seperti Pak Ahmad Sobari misalkan tadi sebagaimana disebutkan ya, kemudian Pak Din Samsudin, Pak Ugro Seno, itu datang bukan dalam kapasitasnya untuk katakanlah masuk dari segi hukum per se, bukan. Tapi di sini ada yang namanya pendidikan kepada masyarakat. Di sini ada yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini ada yang namanya berjuang untuk keadilan hukum di negara Indonesia. Jadi ini wilayahnya sudah lebih luas daripada wilayah hukum. Itu yang harus dilihat. Makanya kalau misalkan dikatakan tadi Pak Ahmad Sobari mengatakan saya kesini datang untuk membebaskan Roy Suryo. Ya memang bukan untuk membebaskan dalam pengertian mencabut hukum kok, bukan. Tetapi apabila ini ada desakan secara media, desakan secara pers terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, tidak menjadi suatu kemustahilan. Ini akan membuat stres orang-orang yang berada di situ, sebagaimana buat stres di si Razman ini kan. Jadi stres pada akhirnya karena banyak yang membela begitu. Ini berada pada orang yang objektif. Saya Adinda Aiman banyak masalah di Mabes. Saya dilaporkan 12 laporan polisi. Dan itulah yang dipermasalahkan oleh saudara Roy. Alhamdulillah Pak Ugro. 4 tahun saya berjuang 12 laporan polisi. Dihentikan semuanya. 12 ya? Ya. Bukan karena Anda bela polisi selalu. Tidak. Ini 2024. Apa urusannya? Itu Juni 2024. Oke. Nih. 12 laporan polisi, ijazah palsu saya dilaporkan. Nah, apa kaitannya Anda mau katakan itu? Saya mau katakan. Sebentar ya, kita kan di luar melihatnya jadi beda tuh. Sekali lagi, nih Razman ini pada akhirnya mendekat kepada Jokowi supaya ada kekuatan itu. Lah, Jokowi itu mainnya dari awal politiknya kan politik apa itu birokrasi ya, sandra menyandra sana sini. Jadi salah satunya yang dimainkan seperti ini, sepertinya sih ini desas-desus yang ada di luar begitu ya, isu para pengacaranya begitu. Ya ini makanya tadi ada perkataan dari Bang Aiman, itu bukannya karena selalu bela polisi itu.
Ya, dan selalu bela Jokowi juga. Lah gimana? Ini kan terpampang di hadapan kita. Si Sylvester Matutina sampai sekarang tidak dieksekusi begitu. Yang dekat-dekat sama Jokowi. Makanya ini harus ada apa ya? Harus ada pelengseran Kapolri dulu. Itu pun kalau Prabowo berani mengganti dengan yang tidak sekubu. Ya, dan memberhentikan Leslie Sigit sama sekali dari percaturan kekuatan politik yang ada di Indonesia. Itu dulu harus diselesaikan. Akan saya dilaporkan ijazah palsu. Oke. 12 laporan polisi, 8 orang ijazah palsu, ada 4 lagi penipuan, penggelapan, pelecehan seksual. Semuanya sudah SP3 2024. Belum ada urusan ini. Nah, saya merasa bahwa ada yang tidak benar di dalam, tapi dari mana memperbaiki Polri? Tentu dari kepalanya. Kalau masih banyak orang yang besar di Polri yang ingin memperbaiki Polri dari kepala, maka ekornya pasti akan baik. Saya berharap Pak Ugro sebagai pejabat penting di Polri dulu, tentu masih punya jaringan. Mereka punya yang namanya keluarga besar Purnawirawan Polri, yang ketuanya Pak Bambang Hendarso Daruri. Banyak orang yang nanya ke saya, Pak Ugro sejak 2015 kenapa ya kritis sama Polri? Waktu Pak Ugro jadi Wakapolri, ada kasus Pak Susilo Dwaji. Saya punya rekam jejaknya nih Bang. Mohon maafin ya Bangku. Bahwa waktu Pak Ugro dulu menangani kasus Pak Susno Dwaji, itu Pak Ugro sempat berbeda pendapat tuh sama Kapolri. Kasusnya tahun 2010, cicak buaya. Pak Ugro komplain di situ sebagai Kadif Propam bahwa kenapa Kapolri membentuk tim khusus, sementara tim kami telah bekerja. Kan bagus kalau ini dilakukan secara internal di dalam. Kenapa Pak Ugro sekarang diseret-seret keluar sehingga beliau mengatakan bahwa ini harus dihentikan, dasarnya apa? Makanya saya berpikir, kan apakah Pak Ugro yang telah pensiun ini, sehingga beliau dimanfaatkan untuk menyampaikan sesuatu demi kepentingan orang lain. Karena Pak Ugro tidak pernah dibenci oleh petinggi Polri. Mohon maaf Pak Ugro, ini abang saya sudah tahu beliau sejak beliau Kapolda. Sebentar, ini masalahnya si Termul itu. Mereka itu selalu memberikan narasinya bahwa orang-orang yang ada masuk di dalam permasalahan ijazah yang berseberangan dengan Jokowi itu dicuci dicuci otak begitu ya, kemudian di belakangnya ada duitnya dan segala macam lah dan ABCD. Ini kan tidak sehat ya berpikir seperti itu. Kita bicarakan saja apa yang dibicarakan oleh Pak Ugro Seno di sini. Karena pada akhirnya ya seseorang itu kan bisa berubah haluan tuh, bisa berubah pola pikir. Sepanjang manusia itu hidup, dia tidak akan bisa dituntut untuk terus-menerus konsisten dalam sikap ya. Karena suatu saat misalkan kalau ada di dalam kepolisian itu tidak terlihat tuh keburukannya kepolisian, tapi setelah di luar itu menjadi terlihat. Atau misalkan dalam satu kasus, ini kita kan berbicaranya case per case sebetulnya. Jadi tidak seperti pola pikirnya si Razman ini ya. Bahwa kalau kita itu kritis terhadap polisi, maka semua kelakuan polisi itu kita kritisi. Kalau kita itu bela polisi, semua itu kita bela. Kan tidak seperti itu. Ini kan permasalahannya case per case ya. Sama, saya juga kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo, sama kita itu belajar untuk tidak mengkultuskan suatu tokoh, tidak pula belajar untuk membenci tokoh atau instansi tertentu. Waktu misalkan saya itu mengkritisi kepolisian, saya pasti menyebutkan Polda Metro, malah disebutin orangnya kayak si Budi yang jadi humas itu kan, yang tidak punya integritas itu, yang duitnya banyak entah dari mana. Itu kan selalu saya sebutkan. Jadi dalam pengertian kita itu tidak bisa berpikir seperti ini. Ya tiba-tiba kata si Rasman itu Pak Ugro ini di belakangnya terhasut lah, kemudian atau mungkin ada yang mencuci otak lah dan lain sebagainya. Tidak bisa dimasukkan dalam berpikir seperti itu. Orang kalau dengerin si Rasman berbicara seperti ini, itu akan terbawa ya, terhanyut dalam pengertian mungkin akan terbawa, terpengaruh begitu. Cuman kalau kita berpikirnya secara clear, objektif dan jernih begitu, kita tidak akan terbawa saya kira. Terorisme dia turun langsung ngejar ini di Amparan Perak, ditangkap di sungai. Betul kan Bang? Saya ingat itu. Anak beliau sekarang Kapolres. Tidak ada. Kapolri dan jajaran tidak benci kepada Pak Ugro. Cuma saya sentuh malam ini Bang. Kasihan Polri Bang. Kami yang orang sipil mau bela Polri dan Pak Jokowi. Kenapa Abang tidak? Tolong sampaikan. Apa yang berat di Polri hari ini sehingga Polri harus diperbaiki. Boleh dong. Mau bela Polri sama Pak Jokowi, itu masalahnya. Kamu itu yang mau dibela itu Polri sama Jokowi. Itu masalahnya kamu Andi Azwan gitu.
Rasman. Itu masalahnya. Sedangkan yang kita permasalahkan di sini bukan Jokowi per se orang secara individu, bukan yang kita permasalahkan di sini juga bukan polisi secara institusi, tetapi polisi dalam sikapnya tertentu dan Jokowi dalam permasalahan tertentu. Itu jadi pada akhirnya ini politik fanatisme seperti ini berbahaya bagi Indonesia, betul, karena pada akhirnya kan kita jadi terpecah seperti ini, tidak bisa satu tujuan di dalam melihat satu perkara secara jernih, secara clear. Kalian ini ya, saya hanya mau katakan satu. Sebentar, Bang. Sebentar. Sebentar. Ini maksudnya apa? Kami bela Polri dan Pak Jokowi. Ya. Kenapa Pak Ugro nggak bela Polri dan Pak Jokowi? Ya. Relevansi di mana? Karena menurut saya Polri hari ini seperti diobok-obok oleh segelintir orang. Loh, kenapa? Boleh dong saya berpikir begitu. Sebentar, betul, itu seperti itu, diobok-obok oleh segelintir orang. Siapa segelintir orangnya? Itu si Listio Sigit tuh sama orang-orang di bawahnya. Siapa yang milihnya? Jokowi. Jadi mereka itu suka kayak gitu, ya, melihat memang ada permasalahan, tetapi permasalahan itu tidak pernah diakui. Itu adalah sumber dari mereka. Coba siapa yang mau ngomong-ngomong kepolisian, siapa yang punya kekuatan sekarang? Siapa yang punya kekuatan? De facto ya, faktanya, ini faktanya, yang menjadi ketua Kapolri itu orangnya Jokowi. Terus sekarang dikatakan ini di kepolisian diobok-oboknya, siapa yang ngobok-ngobok? Itu si Listio Sigit. Kamu mah sok ada aja ya, Rasman. Ketum kami Jokowi. Banyak banget Jokowi itunya apa ormasnya ya. Sasaran politiknya ada gitu. Pak Ugro misalnya. Memang ya di obok-obok segelintir. Sebentar. Yang Solo itu ngobok. Sebentar. Nah itu. Bukan, saya tidak malu-malu bahwa saya mendukung Pak Jokowi dan Gibran. Emang kenapa? Kalau kalian mengatakan ijazah Pak Jokowi 99% juga tidak apa-apa. Kalau ada. Tadi Abang mengatakan bahwa kenapa Pak Ugro tidak seperti Abang? Ya. Pernyataannya adalah nggak ada masalah kalau seandainya logikanya bisa diterima. Ya. Tapi seolah-olah logika Pak Ugro tidak bisa diterima. Saya mau katakan apa yang disampaikan Pak Ugro, menurut yang saya pelajari dan yang saya pahami dan yang saya alami, kok berbeda dengan yang seharusnya. Misalnya apa? Sebentar, nah itu tinggal dibicarakan permasalahannya, kan tidak usah muter-muter masuk ke instansinya kemudian mengatakan di belakang apa yang dikatakan oleh Pak Ugro ini. Di belakangnya itu ada orang-orang dan sebagainya. Kita jadikan ruang publik ini menjadi ruang publik yang cerdas, maka bedahlah apa yang dikatakan oleh Pak Ugro Seno, kemudian bantahlah dengan argumen hukum yang sama. Di situ nanti akhirnya kita akan melihat mana yang lebih valid begitu. Hanya mengatakan bahwa harus dihentikan kasus ini. Merujuk pada pasal 24 dan pasal 79 terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu. Nanti saya minta penjelasan dari beliau. Jadi saya mau sampaikan kepada kalian semua ya. Coba nanti saya meminta penjelasan dari beliau. Lah kalau belum dengar penjelasan, bagaimana kamu bisa mengatakan itu salah? Ya, bagaimana kamu bisa mengatakan itu salah? Karena dari apa yang kita lihat, ini kan maksudnya debatable itu begini ya. Pada akhirnya kan kita akan melihat nanti kemana kepolisian itu berpihak, yang mana sampai sekarang kita sudah melihat pihaknya kepolisian itu ke Jokowi. Mau gimana lagi, itulah yang kita lihat sampai sekarang. Nah, bahwa ada pandangan Roy Suryo ini sedari awal tidak layak untuk dikriminalisasi. Sedari awal jangankan masuk ke pengadilan begitu ya. Diterima pun laporannya Jokowi seharusnya tidak, karena tidak ada landasannya. Landasannya apa? Ijazahnya itu, dan kepolisian tidak memiliki hak untuk menentukan ijazah itu asli atau tidak, karena ini ada kamarnya tersendiri. Itu kan argumen yang dikatakan oleh Pak Susno Duaji begitu, oleh Pak Ugro Seno diantaranya, misalkan orang-orang ini Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah warga negara yang memiliki hak politik, atau misalkan kita katakan yang memiliki hak sebagai hak konstitusional untuk bertanggung jawab atas keilmuannya dan bla 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 ke sana. Itu juga akan dikuatkan sama Egy Sujana sebelum dia sengklek kan, waktu yang namanya pengacara itu tidak bisa tidak bisa dipenjarakan dan sebagainya. Ini kok terlihat sekali oleh orang-orang yang ada di luar yang banyak sekali mengerti tentang hukum, ada kriminalisasi di sini, dan itu terlihat dan itu terasakan. Nah, para termul pasti tidak mau ini kan lepas begitu saja, karena sudah tertangkap ini susah nih mau mengkriminalisasikan seseorang yang tidak patut untuk dikriminalisasi. Makanya termul ini berkata habis-habisan supaya terjadi keseimbangan di hadapan masyarakat, setidaknya begitu narasi menurut mereka seimbang bahwa Roy Suryo ini bersalah dan harus dimasukkan ke persidangan. Therefore persidangan ini tidak bisa dihentikan begitu. Itu kan argumennya si termul. Mereka maunya ke sana karena mereka tahu
bahwa kepolisian pun pada akhirnya sedang ada di dalam genggamannya Jokowi. Nah, kita kan tidak masuk ke sana begitu. Ini sedari awal tidak sah. Apa? Keadaan status Roy dan kawan-kawan sebagai tersangka begitu. Dan ini clear kok permasalahannya. Jadi tatkala mereka itu berusaha untuk menyeimbangkan narasi, yang mana padahal kalau kita melihat dengan mata kepala telanjang saja begitu ya, tidak perlu berpikir dalam-dalam, tidak akan seimbang narasinya. Itu sudah terpojok, sudah tertekan para termul itu. Coba saja lihat yang datang ke kepolisian itu. Siapa itu? Ada Pak Ugro Seno di situ, mantan Wakapolri, ada Pak Din Samsudin di situ. Kemudian ada ilmuwan-ilmuwan yang lain, ada yang sudah profesor neuroscience dan sebagainya. Dia bukan orang-orang sembarangan, Pak. Sedangkan dari termul yang datang, ini lagi Razman lagi, Gogon, bukan Gogon, siapa itu sih? Lupa lagi namanya tuh. Itu tulis di kolom komentar ya, yang rambutnya jocong tuh ke atas tuh. Kemudian si Andi Azwan lagi. Orangnya kan itu aja. Makanya tidak akan kalah, sebetulnya sudah kalah narasi sedari awal para termul itu. Makanya harusnya menerima kekalahan saja. Kalau memang yang mau itu keadilan, ya. Dalam ilmu psikologi ada yang disebut dengan tolerance for cognitive distortion. Artinya orang dengan kecerdasan tinggi sulit mentoleransi kebohongan, alasan yang palsu, dan logika yang lemah. Otak mereka terbiasa berpikir efisien dan langsung. Mereka tidak suka memotong orang berbicara dan drama-drama. Karena itulah semakin tinggi kecerdasan seseorang, semakin menusuk kata-katanya. Itulah orang yang intelek. Loh, saya pakai ilmuwan, bos. Iya, jelek-jelek begini dokter juga dari luar negeri. Saya mau sampaikan begitu. Jadi apa yang mau saya katakan? Ya, itu kalau misalkan pun kita mau benar musalamat ya dengan demikian. Apakah yang suka memotong perkataan itu cuma dari Roy Suryo? Dan saya sudah katakan dari awal, dari hal yang yang kita sayangkan dari Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan suka berdebat secara kampungan lah begitu ya. Itu suka kita sayangkan juga. Cuman kan itu bukan khas ada di Roy Suryo, itu ada di kedua belah pihak pada akhirnya. Ya gimana tidak gimana tidak bisa keluar kontrol emosi begitu. Ini sudah berlarut-larut dan memang si termul itu kalau mengeluarkan argumen itu ngeselin memang. Bang, saya mau katakan Bang Refli, saya sendiri pun ingin tahu kepastian ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak, karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Tunggu dulu. Abang 9% palsu. Makanya saya bilang, saya tidak pada posisi untuk melihat mana ijazah itu. Perkara diperlihatkan ke saya sudah pernah lihat sekilas, dengan saya lihat langsung kan beda, bos. Kalian sok tahu semua tentang saya. Yang saya katakan, saya percaya dengan Rifai dan kawan-kawan yang sudah melihat ijazahnya. Saya percaya kepada Polri yang sudah menguji lab dan memastikan. Nah, pertanyaannya dari Gajah Mada, bagaimana seorang Pak Ugro yang orang Polri penting, pernah Kasat Reskre juga, Kasat Serse juga, fotokopi, Bang, dijadikan dasar untuk menyebut bahwa ijazah seseorang 99,9% palsu. Oke, udah kita selesai di sini ya. Itu kan saya percaya sama Pak Rifai. Lah Pak, gimana tuh Rifai itu dibayar sama Jokowi? Kamu kok orang yang dibayar sama Jokowi kok dipercayai begitu? Kemudian kepolisian. Nah, orang kepolisian tidak berimbang di sini, kamu kok percayai? Itu katanya kan kritis, orang cerdas itu tidak akan menerima dengan mudah informasi yang diberikan oleh orang lain. Ya, adapun dikatakan kenapa Pak Ugro Seno ini kok percaya dengan ijazah yang hanya lewat fotokopi, ya karena memang itu data sampel yang kita punya sampai saat ini. Andaikan Jokowi mau mengeluarkan ijazahnya yang katanya asli itu, kan tidak akan terjadi ribet semacam ini. Cuma Jokowi tidak memilih itu. Ya sudahlah, ini seru-seruan aja ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.